Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazira Putri Surat dengan NIM 1801025185, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan memaparkan proposal saya yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran Berbasis Online terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 3. Tujuan saya mengupload video ini guna untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Penelitian yang diampu oleh Bapak Subhan Aziz Awaludin, MSc. Selamat menyaksikan. Bab 1 Pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini terdapat latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan manfaat penelitian. Yang pertama, latar belakang. Di Indonesia saat ini sedang mengalami kondisi yang tidak baik yang disebabkan oleh virus COVID-19. Akibat dari pandemi ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengajak masyarakat melakukan physical distancing atau berjaga jarak yang mengakibatkan proses kegiatan pembelajaran tidak dapat dilakukan secara tatap muka dan diganti dengan pembelajaran jarak jauh atau daring. Pembelajaran daring menimbulkan hambatan bagi siswa yang tidak mengerti pelajaran IPA sehingga mengalami kesulitan dalam belajar IPA. Proses pembelajaran IPA yang mampu memberikan penjelasan materi terhadap peserta didik selama masa pandemi ini yang menggunakan pembelajaran jarak jauh adalah demonstrasi. Guru menggunakan WhatsApp dan Zoom sebagai aplikasi pembelajaran online dengan dibantu video demonstrasi pada beberapa materi yang akan disampaikan. Yang kedua, identifikasi masalah. Di dalam identifikasi masalah ini, yang pertama, siswa yang tidak mengerti pelajaran IPA. Yang kedua, kreativitas guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Yang ketiga, penggunaan media pembelajaran berbasis online pada mata pelajaran IPA yang memerlukan observasi secara langsung. Yang ketiga, batasan masalah. Dalam penelitian ini, masalah dibatasi untuk mengetahui penggunaan media pembelajaran berbasis online pada pelajaran IPA. Yang ketiga, rumusan masalah. Dalam penelitian ini, rumusan masalahnya adalah apakah terdapat pengaruh media pembelajaran berbasis online terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas 3 di sekolah dasar? Yang kelima, manfaat penelitian. Dalam penelitian ini diharapkan dapat mengetahui pengaruh media pembelajaran berbasis online terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA yang dimana kita ketahui pada mata pelajaran IPA sangat memerlukan banyak observasi dan praktik secara nyata. Bab 2, kajian teoritis. Di dalam bab 2 ini terdapat deskripsi teoritis, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Yang pertama, deskripsi teoritis. Pandemi COVID-19 mengakibatkan terjadinya perubahan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu menjadi pembelajaran jarak jauh atau daring. Dalam pembelajaran IPA, selama proses pembelajaran daring dapat menggunakan media audiovisual berupa video. Pelajaran IPA yang kita ketahui bahwa memerlukan observasi atau praktik nyata untuk mengetahui secara langsung pemahaman alam sekitar secara ilmiah. Penilaian hasil belajar dimaksudkan sebagai salah satu usaha yang dilakukan secara berencana, bertahap, dan berkesinambungan untuk mengetahui kemajuan belajar murid. Aplikasi yang dapat digunakan guna mempermudah proses pembelajaran daring atau jarak jauh untuk kelas 3 sekolah dasar adalah WhatsApp dan Zoom. Tentunya selalu dengan pengawasan dan bimbingan orang tua. Yang kedua, penelitian yang relevan. Dalam penelitian ini, saya menggunakan dua peneliti yang terdahulu yang sudah saya rangkum sebagai berikut. Yaitu, menurut penelitian terdahulu, bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pembelajaran online dengan hasil belajar siswa. Dengan penggunaan media pembelajaran berbasis online berupa video dengan menggunakan smartphone melalui aplikasi WhatsApp dengan bantuan internet dinilai efektif untuk diterapkan. Yang ketiga, kerangka berpikir. Pada penelitian ini, kerangka berpikir yang saya buat dan yang akan saya lakukan bisa dilihat seperti yang ada di sebelah sini.
Selanjutnya, hipotesis penelitian. Yang seperti kita ketahui bahwa hipotesis penelitian ini yaitu HO tidak terdapat pengaruh media pembelajaran berbasis online terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas 3 sekolah dasar. Dan HI terdapat pengaruh media pembelajaran berbasis online terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas 3 sekolah dasar. Bab 3. Metodologi penelitian. Di dalam metodologi penelitian ini terdapat tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel penelitian, rancangan perlakuan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan hipotesis statistika. Yang pertama, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa pengaruh media pembelajaran berbasis online terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam di sekolah dasar, yang dimana kita ketahui bahwa pelajaran IPA ini membutuhkan penelitian dan pengamatan secara langsung atau nyata. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 12 Petang, Ciracas. Alasan saya memilih sekolah ini karena dalam proses pembelajaran jarak jauh atau daring, sekolah ini menggunakan aplikasi WhatsApp dan Zoom. Yang kedua, waktu penelitian. Waktu penelitian ini dilakukan pada saat semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan angka-angka atau statistik dari satu variabel untuk dapat dikaji secara terpisah dan kemudian dihubungkan. Yang selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dan sampel ini dibagi lagi menjadi yang pertama, populasi, yang kedua, sampel, yang ketiga, pengambilan sampel, dan yang keempat, ukuran sampel. Yang pertama, populasi. Menurut Sugiono, pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 3 SDN 12 Petang, Ciracas. Yang kedua, sampel. Menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel pada penelitian ini yaitu seluruh kelas 3 siswa SDN 12 Petang, Ciracas yang berjumlah 70 siswa. Yang ketiga, teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode kuota sampling. Teknik kuota sampling ini mengambil jumlah sampel sebanyak yang sudah ditentukan oleh peneliti. Selanjutnya, ukuran sampel. Ukuran sampel penelitian ini adalah 70 orang siswa kelas 3 SDN 12 Petang, Ciracas. Ukuran sampel yang telah ditetapkan yaitu kelas eksperimen terdapat 35 siswa dan kelas kontrol terdapat 35 siswa kelas 3. Selanjutnya, rancangan perlakuan. Dalam rancangan perlakuan ini dibagi menjadi materi pelajaran, strategi pembelajaran, dan pelaksanaan perlakuan atau proses belajar. Yang pertama, materi pelajaran. Dalam penelitian ini, materi pelajaran yang digunakan yaitu pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan materi makhluk hidup. Yang kedua, strategi pembelajaran. Strategi yang digunakan ialah dengan memberikan file berupa soal dan sebuah video tentang ciri-ciri makhluk hidup dan pengelompokan makhluk hidup. Yang ketiga, pelaksanaan perlakuan atau proses belajar. Dalam penelitian ini, prosedur pembelajaran IPA dengan cara menggunakan aplikasi Zoom dan WhatsApp. Aplikasi Zoom digunakan untuk mengetahui bagaimana kabar siswa dan kesiapan belajar siswa sebelum melakukan pembelajaran. Kemudian, guru menggunakan aplikasi WhatsApp berguna untuk membagikan file yang berisi soal dan media pembelajaran berupa video. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dibagi menjadi 1. Instrumen variabel terikat, 2. Instrumen variabel bebas. Dalam instrumen variabel terikat dibagi menjadi definisi konseptual, definisi operasional,
jenis instrumen, kisi-kisi instrumen, dan pengujian validasi dan perhitungan reliabilitas. Dalam instrumen variabel bebas dibagi menjadi definisi konseptual, definisi operasional. Yang pertama, instrumen variabel terikat yang dibagi menjadi definisi konseptual. Hasil belajar merupakan penilaian dari diri siswa dan perubahan diri siswa yang dibuktikan sebagai hasil dari pengalaman belajar. Dapat dilakukan bahwa hasil belajar yang berkualitas dapat dipengaruhi oleh media pembelajaran yang baik disesuaikan dengan materi pelajaran dan kebutuhan dalam kelas. Yang kedua, definisi operasional. Hasil belajar ini juga dapat digunakan untuk sejauh mana guru mampu menyampaikan materi dan siswa mampu menangkap materi yang telah disampaikan oleh guru. Hasil belajar ini diukur dari tes hasil belajar siswa. Kemudian, jenis instrumen. Jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa angket, tes, dan observasi. Selanjutnya, kisi-kisi instrumen. Kisi-kisi instrumen angket menggunakan sebuah pertanyaan yang diberikan kolom checklist yang berisi jawaban ya, tidak, dan kadang-kadang. Dan dalam angket tersebut terdapat pertanyaan mengenai apakah senang dengan pelajaran IPA saat pembelajaran jarak jauh, atau apakah senang dengan kondisi yang seperti sekarang yang harus sekolah secara online, secara daring. Kemudian, kisi-kisi instrumen tes. Instrumen tes ini menggunakan 2 tahap, yaitu pretest dan posttest. Selanjutnya, pengujian validitas dan perhitungan reliabilitas. Validitas adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kevalidan suatu produk. Akan dikatakan valid apabila produk tersebut mengukur dengan apa yang hendak diukur. Dan rumusnya itu yang tertera di sini. Selanjutnya, reliabilitas. Reliabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu reliability. Reliable berarti dapat dipercaya. Instrumen dapat dipercaya jika memberikan hasil yang tetap atau konsisten apabila diujikan berkali-kali. Alat ukur yang memiliki hasil pengukuran yang tetap berarti dapat dikatakan bahwa alat tersebut mempunyai reliabilitas yang tinggi. Kemudian rumusnya ada di sebelah sini. Yang kedua, instrumen variabel bebas yang dibagi menjadi 1. Definisi konseptual. Seiring berjalannya perkembangan teknologi, pada saat situasi pandemi COVID-19, teknologi seperti komputer atau smartphone sangat dibutuhkan sekali bagi para siswa dan pendidik untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Pada saat pembelajaran jarak jauh, guru, siswa, dan orang tua dituntut untuk dapat memahami penggunaan teknologi yang semakin canggih. Salah satunya adalah media pembelajaran berbasis online. Yang berikutnya, definisi operasional. Pembelajaran daring seperti ini sangat memerlukan teknologi informasi yang sesuai untuk anak sekolah dasar, yang penggunaannya sangat mudah. Aplikasi yang cocok untuk pembelajaran daring siswa sekolah dasar yaitu WhatsApp dan Zoom. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data dibagi menjadi 1. Deskripsi data, 2. Pengujian persyaratan analisis, 3. Pengujian hipotesis. Deskripsi data. Teknik analisis data menggunakan metode statistika karena jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Kemudian, pengujian persyaratan analisis. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas digunakan sebagai syarat atau asumsi dari berbagai uji parametris. Uji normalitas yaitu uji yang dilakukan dalam penelitian untuk menilai data yang akan diteliti, apakah data tersebut normal atau tidak. Selanjutnya, uji homogenitas. Uji homogenitas adalah uji perbedaan antara 2 atau lebih populasi dalam penelitian. Uji homogenitas, kalau diartikan secara mudahnya, adalah uji yang menilai adakah perbedaan varian antara kedua kelompok atau lebih. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis menggunakan pengujian t-test yang dimana digunakan untuk mengetahui kualitas keberanian regresi antara tiap-tiap variabel bebas terdapat pengaruh atau tidak terhadap variabel terikat. Selanjutnya, hipotesis statistika. Dari yang dapat kita lihat bahwa HO tidak terdapat pengaruh media pembelajaran berbasis online terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 3 sekolah dasar.
dan HI, terdapat pengaruh media pembelajaran berbasis online terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 3 sekolah dasar. Sekian presentasi pemaparan kerangka proposal yang saya buat. Mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan dan perlakuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.